Bang, bagaimana cara menentukan tema ketika kita menjadi seorang konten kreator? Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan tema pada saat kita menjadi konten kreator. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah jenis konten. Nah, perlu kita menentukan tema kalau kita mau menjadi konten kreator yang sukses. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan sampai konten teman-teman itu adalah konten campur-campur. Karena contohnya seperti ini. Kalau si A ini menyukai edukasi, lalu teman-teman mengupload konten edukasi yang pertama, kedua teman-teman mengupload konten hiburan, maka si A ini bisa tidak menonton dan bisa juga unfollow teman-teman. Jadi itu ya, jadi harus teman-teman upload itu konten yang satu tema. Jenis kontennya apa? Lalu apa itu algoritma? Algoritma itu adalah lingkaran penonton. Nah, ketika teman-teman memiliki satu tema, maka penonton yang akan datang atau rekomendasi dari Facebook itu akan ada kepada penonton-penonton yang satu tema dengan teman-teman. Itu sebabnya disarankan oleh semua platform media sosial bahwa ketika kamu menjadi seorang content creator, kamu harus memiliki satu tema. Nah, bagaimana sih cara menentukan tema itu? Pertama, kita lihat dari diri kita sendiri. Skill kita itu di mana? Jadi yang pertama itu adalah skill. Nah, kalau teman-teman itu seorang pengajar, teman-teman kan bisa membuat video-video edukasi dari pekerjaan teman-teman. Kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, teman-teman di perusahaan itu mungkin sebagai security. Nah, teman-teman bisa membuat konten-konten yang bermanfaat terkait dengan bagaimana keamanan-keamanan di perusahaan tersebut atau bagaimana cara mengamankan suatu perusahaan. Jadi ketika ada waktu luang, memang kan orang-orang yang bekerja di perusahaan biasanya, wah bang, saya tidak ada waktu untuk buat konten. Padahal sebenarnya banyak waktunya. Ketika ada waktu luang, teman-teman bisa buat konten. Apalagi ketika teman-teman bekerja di dealer, teman-teman bisa mereview produk dari dealer tersebut, mungkin mobil, motor, dan lain-lain. Teman-teman sebagai elektrikal, nah teman-teman bisa membuat konten-konten yang berhubungan dengan kelistrikan. Itu adalah jenis-jenis konten, tapi itu yang saya katakan bahwa harus satu tema. Jangan temanya campur-campur, teman-teman. Nah, yang kedua, cara menentukan tema itu dari hobi. Nah, untuk dari hobi bagaimana? Sama tidak dengan skill. Sebenarnya begini, kalau hobi itu lebih kepada hiburan, teman-teman. Maksudnya mau dapat pendapatan di Facebook atau tidak, dia dari hobinya saja. Jadi ketika dia hobi mancing, maka dia akan membuat konten mancing. Ketika dia hobi berkebun, maka dia akan membuat konten berkebun. Jadi dari hobi itu bisa kita salurkan untuk menjadikan konten, kita rekam untuk jadikan konten. Jadi sebenarnya banyak materi-materi yang bisa kita jadikan konten, teman-teman. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mempunyai materi. Tinggal sebenarnya dari kemauan kita. Apakah benar kita mau menjadi seorang konten kreator atau tidak? Karena menjadi seorang konten kreator itu tergantung dari bakat teman-teman semua. Dan semua manusia yang Tuhan ciptakan pasti punya bakat masing-masing, teman-teman. Jadi apa bakatmu, jadikanlah itu sebagai konten agar kamu bisa mempunyai penghasilan. Kamu yang bekerja di perusahaan, setidaknya kamu mendapatkan gaji di perusahaan, tapi kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari menjadi seorang konten kreator. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Yang ketiga apa, teman-teman? Yaitu ATM, amati, tiru, dan mulai menjadikan itu sebagai konten Anda. Jadi begini, ketika kamu melihat, contoh, kamu sebagai guru, bagaimana sih cara membuat konten untuk pekerjaan sebagai guru? Teman-teman lihat saja di YouTube. Ketika teman-teman sudah lihat di YouTube, teman-teman buat konten seperti itu, tapi dalam versi teman-teman semua. Itulah yang dinamakan dengan ATM. Jadi kita bisa membuat konten atau meniru konten-konten orang lain untuk kita jadikan konten, tapi bukan ambil konten mereka lalu di re-upload. Itu tidak bisa, teman-teman. Itu melanggar pedoman komunitas dari Facebook sendiri. Yang saya mau katakan di sini adalah teman-teman ambil kontennya, pelajari, susun struktur dari konten itu, materinya disusun, lalu teman-teman buat materi yang sama tapi versi teman-teman semua. Lalu bagaimana sih bang cara agar kita bisa menentukan tema itu dan kita bisa membuat konten yang lebih baik? Nah, itu teman-teman harus memulai dengan merangkum materinya, buat strukturnya. Ini pendahuluan, ini isinya, ini adalah konklusi. Seperti itu, teman-teman, kalau membuat konten. Jadi jangan teman-teman pas tahu konten seperti ini langsung bicara tanpa membuat materi. Nah, teman-teman, saya pun seperti itu. Ini adalah buku pintar saya. Jadi semua materi saya catat di sini dulu.
saya pelajari, lalu saya bagikan kepada teman-teman. Tidak serta-merta ketika saya berbicara seperti ini itu sudah lancar, teman-teman. Nah, itu saya harus belajar speak-nya dulu, lalu belajar berbicara lagi di depan kamera. Awal saya memulai menjadi seorang content creator di YouTube, teman-teman. Dan itu kalau teman-teman melihat video-video saya di YouTube, di channelnya Bang Prian, itu hancur lebur, teman-teman. Karena awal kita memulai, pasti kita tidak pede. Tapi, seiring berjalannya waktu, kita akan bisa menghadapi semua situasi itu. Dari kepercayaan diri kita, dari materi-materi yang kita kuasai. Kebanyakan orang tidak bisa berbicara di depan kamera karena tidak menguasai materi yang ada. Itu, teman-teman, ya. Jadi, begitulah cara menentukan konten untuk menjadi seorang konten kreator. Jadi, teman-teman tidak usah pusing. Teman-teman lihat saja bakatnya teman-teman itu apa, hobinya teman-teman itu apa, skillnya apa, lalu teman-teman buat itu dalam suatu konten. Sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan menjadi seorang konten kreator. Oke, teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.